saya berdiri di sini bersama dengan teman seperjuangan saya, ya Bu Kurnia Triwani, dan juga salam dari Pak Rizal Fadila, salam dari Mas Ruslan Effendi yang kami satu satu grup pembela yaitu TAKA itu mengaturkan salam juga dan selamat hari raya untuk teman-teman semua yang belum sempat ketemu langsung, ya. Dan juga di sana ada sahabat kita juga, ya. Dr. Tifa yang juga dibantu oleh teman-teman lawyer yang lain. Artinya gini, tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Kosinudin dan teman-teman lawyer yang luar biasa di sini adalah pernah juga dituliskan oleh Mas Lukas Suwarso. Nah, kayak gini. Ya. Kalau dulu hanya 2, kalau sekarang 3. 3 tuyul beda nasib. Ya. Yang 2 tuyulnya sudah ini yang gembira. Karena udah dapat SP3 dia. Yang 1 gigit jari. Oh. Ya. Nah itu karena belum sampai dengan saat press conference ini belum ada SP3, ya. Dan itu memang sudah pantas untuk diterimanya. Karena apa? Pengkhianatan yang dilakukannya itu luar biasa menyakiti kami semuanya. Ya, luar biasa menyakiti apalagi teman-teman lawyer ini semuanya. Yang dengan segala daya, segala upaya pro bono, bahkan mereka ini terus terang saja saya katakan tanpa rasa malu saya. Mereka itulah yang justru mengeluarkan tidak hanya usaha, tapi juga dengan dana untuk juga kemudian datang ke sini bersama-sama kita makan di kantin bersama-sama, kita sholat bersama di masjid Polda dan juga kita terus bersama tiap hari, tiap malam dan lain sebagainya. Makanya saya singkat saja, ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ustadz Kosinudin sebagai koordinator tim non litigasi kami bersama dengan Pak Petrus Celestinus koordinator litigasi adalah kami mendukung penuh, ya, upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kalla untuk melakukan laporan dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/Bareskrim 2026. 135 ya STTL-nya, ya LP, ya sudah jadi LP, ya. Bahkan memang sehari sebelumnya memang ada upaya, ya, untuk juga mengadukan para termul. Ya, memang kemarin yang sudah tertulis dalam LP adalah nama Rismon Hasiolan Sianipar. Ya, adapun tadi dikatakan ini, mohon maaf nih saya katakan sedikit ya sebagai referensi. Adapun kemudian dikatakan itu kan hanya AI, ya, yang memastikan itu artificial intelligence atau tidak itu biar nanti penyidik. Ya, tidak boleh kita kemudian memastikan itu AI atau tidak, karena maupun itu AI, apa yang dilakukan Pak JK itu adalah sudah benar. Dilaporkan dulu, ya, karena Pak JK sendiri mengatakan saya nggak tahu tuh AI atau tidak. Nah ini gambarnya, ya. Nah ini AI, ya. Jadi ini ada videonya dan kemudian berucap, dan AI itu mohon maaf nih, tidak hanya menyerang pengkhianat ini, tapi juga menyerang sebagian di antara teman-teman semua. Ada teman Kompas yang juga dibikin AI-nya, Mbak Adisti. Ya, ada juga Mbak Cindy, ada juga teman dari TV One yang dibuatkan AI, ada teman dari Metro juga, ya. Ini sebelum kayaknya, juga lupa. Tapi artinya apa? Ini jahat banget. Kalau orang melihat AI, artificial intelligence kayak gini, itu bisa saja percaya. Kenapa menggunakan presenter? Karena presenter itu enak dilihat, ya, kemudian bahasanya bagus, dan kemudian mudah dipercaya. Maka selain Rismon Hasiolan Sianipar yang dibuatkan AI, ya, maka harus diperiksa oleh kepolisian. Tapi yang jelas apa? Benar kata Pak JK bahwa kalaupun itu AI dan tidak, itu biarkan nanti diudik, adalah yang jelas statement itu ada. AI itu juga pasti ada yang membuatnya. Nah, sekarang siapa yang membuatnya? Tidak mungkin setan, tidak mungkin tuyul yang membuat AI itu kan, gitu. Jadi tetap AI-nya harus ada yang dan celakanya apa? AI itu pun diglorifikasi, ya, diglorifikasi oleh beberapa kelompok. Itu sudah disebut oleh pengacaranya Pak JK kemarin, ya. Termasuk juga misalnya apa? Oleh tuyul-tuyul, ya, oleh para termul, ya, salah satunya termul akut ini yang sempat mengglorifikasi, ya. Saya lupa nih siapa namanya. Kalau nggak salah namanya Andi Asuwan, ya. Nah, itu, ya. Loh, supaya jelas nanti nulisnya salah, ya. Andi Asuwan, ya, gitu, ya. Nih, ya, gitu, ya, jelas. Dan diglorifikasi oleh kelompok, ini fakta ini, ya, oleh kelompok yang namanya adalah Ceboker Nusantara, ya. Itu kelompok YouTuber, tapi saya kok terlalu indah kata YouTuber, ya. Ceboker. Dan celakanya apa? Ceboker Nusantara itu, ya, dilakukan
upacara selamatan, ya upacara setahunnya, dan itu oleh bekas presiden juga, ya gitu, oleh bekas presiden kita di Solo beberapa hari yang lalu. Ya, jadi artinya dia ikut memberikan ucapan selamat dan potong tumpeng. Padahal ketua dari Ceboker Nusantara itu adalah orang yang namanya adalah, saya sebut aja nggak apa-apa, Agri Fanani. Agri Fanani itu nama palsunya. Lengkapnya namanya Thoyib Fanani. Bang Thoyib. Ya, dia sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Solo. Makanya dia menggunakan nama Agri karena pertanian itu adalah Agri. Ya, dan itu anggotanya, waduh luar biasa hoaxnya. Nah, saya dalam waktu lain nanti akan mengungkapkan bagaimana itu ya, tapi itu ada di Royal Official. Tapi artinya gini, yang jelas apa? Hari ini kita lakukan ini salah satu contoh saja kontennya dari si Thoyib Fanani ya. Tuh, TKW. Ya. Isinya kayak gini nih. Porno, lah kok yang meresmikan organisasinya bekas presiden. Apa nggak malu dia bekas presiden itu? Ya itu kan luar biasa. Ya. Nah, jadi poin yang kedua yang tadi disampaikan oleh koordinator non mitigasi kami, Pak Kosinudin dan teman-teman semua adalah apa? Kita mendukung penuh upaya dari Pak JK untuk kemudian menyampaikan saran sekaligus memaksa ya supaya bekas presiden ini menunjukkan ijazahnya yang sudah kami lihat di gedung ini tanggal 15 Desember lalu, dan itu 99,9% palsu. Tidak benar. Setelah itu ada salah seorang lawyer yang memaksa si Omon itu untuk enggak. Omon itu keluar dari situ langsung bilang ke saya, maksud dia lihatnya gini. Dia langsung bilang palsu mas, palsu. Iya palsu ya. 99,9% palsu. Saat itu setelah langsung saya Resmond, Rustam itu langsung mengatakan palsu, palsu. Apalagi fotonya jelas palsu. Tidak ada emboss asli. Jadi embossnya itu hanya printing. Emboss asli itu harus bisa diraba, dan itu nggak bisa diraba. Dan kemudian tidak ada watermarknya. Jadi jelas betul ya, dan itu yang mau dipaksakan kepada kami untuk diakui. Jadi sekali lagi kita dukung statement Pak JK, dan saya siap, atau kami siap ya, bukannya saya. Kami siap untuk mendukung, menjadi membantu, apakah itu menjadi saksi atau menjadi ahli ya dalam perkara ini. Karena sebenarnya semua data-data tentang Ceboker Nusantara, semua data-data tentang ijazah yang 99,9% palsu itu pun sebenarnya ada di tangan kita sudah. Ya, termasuk ada WA palsu. Di sisi lain nanti akan saya sampaikan di tim layar berikutnya, karena itu menyangkut WA palsu yang mengatasnamakan Dokter Tifa. Tidak akan saya tukar di sini karena Dokter Tifa bukan kita milih di sini, ya, gitu. Karena nanti akan kita semuanya juga. Tapi yang jelas apa? Jelas betul. Ini hal terakhir yang saya sampaikan, teman-teman semua. Kita pantas yakin, karena tidak hanya Dokter Bonatua Silalahi, tetapi kelompok Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, yang terdiri dari Ibu Lydia, ya, kemudian Bang Samsudin, kemudian juga Pak Petrus Celestino, Pak Lukas Luaso, Pak Petrus Celestino, itu sudah membongkar juga ijazah yang digunakan di tahun 2005 dan 2010. Jelas-jelas ini palsu karena ini fotokopi legalisasinya. Legalisasi itu harus ijazah asli. Maksudnya legalisasinya asli, capnya harus asli berwarna. Ini capnya foto, dan ini sama persis. Jadi ini plek-ketiplek. Jadi ini hanya digunakan begitu saja 2 kali di fotokopi. Nggak boleh, ini harusnya ditolak. Dan format ijazahnya ini mengkeret, ya, men-squeeze. Itu nggak boleh itu dilakukan. Dan yang paling penting adalah, finalnya yang ingin saya sampaikan, kami menolak keras ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin, ya gitu, bahwa jangankan apapun uangnya, apalagi apa? Uang haram. Wah, gitu. Kita tolak yang namanya anti uang haram. Ya, jadi mau itu 5 miliar, mau itu 10 miliar, itu adalah uang haram. Masya Allah kita tolak itu, dan astagfirullah kalau kita dituduh gitu. Sama sekali tidak, dan maju terus Pak Muhammad Yusuf Kalla dengan laporannya nomor 135/5/Bareskrim 2026. Kenapa kami tidak perlu bertabayun? Karena ada statement Saudara Omon dengan ini Andri Aswan ini, ya, di rekamannya, bahkan dia mengatakan kalau mau usut dulu sumber pendananya, berarti secara eksplisit dia mengatakan dia ikut menuduh ada 50M itu, ya. Jadi jelas betul ini jahat banget ya. Jadi nggak perlu kami lakukan tabayun. Dan satu yang tadi saya lupa sebelum kesini tadi, kita akan sama di kantin, benar di kantin, dan uang yang ada di kantin itu uang halal, dan saya mendapatkan kembalian dari kantin itu 3M. 3M.
Apa? 3M itu apa? Maribu 500 50-nya 2 kali ya. Jadi kalau 3M ini adalah Benar. halal, benar. Tapi uang 5M, 50 dan 56M itu haram ya. Tidak pernah ada sedikit pun kami terima. Tanyakan langsung kepada si Omon selaku yang mengeluarkan statement. Buktikan. Ini ya 3M.